tidak jauh cakepnya seperti apa yang aku sampaikan. Beliau membawakan syair-syair Luqman Al-Hakim rahimahullah taala. Luqman Al-Hakim yang ada dalam Quran itu yang menutup pintu masuknya Yajuj dan Majuj. Maka beliau menyampaikan beberapa syair yang dilontarkan atau diucapkan oleh Luqman Al-Hakim. Maka Rasulullah menyebutkan ya hasan, bagus juga. Bagus di sana bukan menunjukkan bahwa itu adalah wahyu ataupun hal yang lain. Katanya indah, kata-katanya indah. Tapi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW jauh lebih indah dan lebih bermanfaat. Maka orang tersebut pulang dan tidak masuk Islam. Tapi orang-orang Aus dan Khazraj yang lain atau orang-orang Ansar yang lain yang nanti cikal bakal menjadi Ansar, ada di antara mereka beberapa yang masuk Islam. Ada di antara mereka beberapa yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, dari suku yang disamperin oleh Rasul hanyalah suku Aus dan suku Ansar yang masuk Islam, maka Rasulullah SAW menaruh harapan di suku tersebut. Apalagi Ansar, apalagi Madinah ini adalah suku di mana Rasulullah SAW memiliki hubungan kerabat. Bani Najjar itu adalah kerabat Rasulullah SAW dari ibu. Dari ibu atau dari nenek Rasulullah SAW mempunyai kakek namanya Hashim. Hashim memiliki istri orang Bani Najjar, orang Ansar, orang Madinah. Maka beliau berpikir ketika orang Madinah ini masuk Islam, maka beliau berharap mudah-mudahan orang-orang Ansar yang lain juga masuk Islam. Maka alhamdulillah harapan yang Rasulullah SAW berikan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di tahun depannya jumlah orang yang masuk Islam yang dibawa oleh orang yang tadi itu meningkat. Jumlahnya meningkat. Ketika jumlah meningkat, di sana melakukan sebuah baiat yang kita kenal dengan baiat awal, baiat Aqabah. Baiat Aqabah pertama. Ketika orang baiat Aqabah pertama, maka orang Ansar meminta kepada Rasulullah SAW seorang utusan yang dimana akan mendakwahi mereka di negerinya. Maka Rasulullah SAW memanggil Mus'ab bin Umair dan juga memanggil Abdullah bin Umi Maktum untuk datang atau hijrah ke kota Madinah menemani kaum Aus dan Khazraj untuk berdakwah Islam di sana. Maka akhirnya Mus'ab bin Umair lah dengan Abdullah bin Umi Maktum yang berangkat untuk berdakwah di kota Madinah atau ketika itu kota Thayyibah. Maka berangkat ke sana dan berdakwah. Maka dakwahnya Mus'ab bin Umair sukses besar. Tahun yang selanjutnya datang dengan yang dikabarkan tidaklah ada satu rumah di kota Madinah yaitu seorang muslim. Ada seorang muslim. Satu keluarga, iya mungkin muslim semuanya, tapi ada satu orang muslim dari setiap rumah. Maka ini sebuah dakwah yang sangat sukses yang dibawakan oleh Mus'ab bin Umair yang dipimpin ataupun yang dipandu atau yang ditolak oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dakwahnya Mus'ab bin Umair tidak akan sukses kecuali dengan As'ad, dan dakwahnya As'ad tidak akan sukses kecuali dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Di sana mereka berbagi peran. Mus'ab yang berdakwah, Mus'ab yang menyampaikan ilmu, As'ad yang memberikan jalan. As'ad memberikan jalan. Maka setelah dakwahnya Mus'ab bin Umair berhasil datang ke kota Madinah dengan jumlah yang sangat menakjubkan, yaitu negeri yang tidak melihat Rasul, yang cuma hanya dibawa oleh utusan saja. Islam yang begitu menakjubkan, berbeda dengan orang-orang Mekah yang mengadakan baiat Aqabah yang kedua. Di sana Rasulullah SAW berkata kepada mereka, kita membaiat engkau ya Muhammad, diantara juga untuk menjaga kota Madinah.
Madinah nanti, untuk menjaga kota Madinah. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya jauh lebih banyak daripada sebelumnya lagi. Dan dari situlah mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, terutama para sahabat terlebih dahulu diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Untuk hijrah ke kota Madinah. Setelah para sahabat hijrah, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jadi Rasulullah hijrah itu hampir dikatakan terakhir. Semua sudah hijrah, Umar sudah hijrah, Hamzah sudah hijrah, baru Rasul hijrah. Umar sudah hijrah duluan, baru Rasulullah setelah itu baru hijrah. Maka para sahabat sudah hijrah ke kota Madinah dan Rasul belum di belakang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW belum diperintahkan untuk hijrah. Karena Rasul diperintahkan untuk hijrah terlambat. Para sahabat duluan yang disuruh berhijrah, dan Rasulullah SAW baru setelah itu diperintahkan hijrah, dan akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan hijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di sini beliau menyebutkan wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Jadi ini setelah bai'at Aqabah yang kedua. Setelah bai'at yang kedua, mereka Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah. Kalau para sahabat sebelum Rasulullah SAW hijrah. Kalau para sahabat sebelum Rasulullah SAW hijrah. Atau emang ada sebagian sahabat yang belum hijrah. Seperti Abdullah ibn Abi Bakar, Abdurrahman ibn Abi Bakar atau Abdullah ibn Abi Bakar. Kemudian Aisyah, kemudian Asma, kemudian Zubair bin Awwam, dan yang lain-lain yang belum hijrah. Mereka menunggu Rasulullah SAW hijrah terlebih dahulu, baru mereka ketika itu hijrah ke kota Madinah. Baru mereka hijrah ke kota Madinah. Maka hijrah ke kota Madinah, pertama Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah dengan jalur yang lebih panjang. Jalur yang lebih panjang, yang lebih jauh, yang lebih memutar dari jalur yang biasa digunakan oleh manusia berjalan ke negeri Syam. Berjalan ke negeri Syam. Maka lebih lama Rasulullah SAW hijrahnya ke kota Madinah. Kemudian beliau menyebutkan wa ba'da bil hijrati ila al Madinah wal hijratu al intiqalu min balad syirki ila balad Islam. Maka beliau rahimahullah taala Muhammad bin Muhammad rahimahullah taala menjelaskan tentang mana hijrah. Al hijratu al-intiqal min syirki ila al-baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindahnya dari negeri yang syirik, negeri yang banyak melakukan kesyirikan atau negeri kesyirik, ke negeri Islam, ke negeri Islam. Ini hijrah. Ini makna awalnya hijrah. Dan juga ini berkaitan dengan hijrah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah wa ba'daha umira bil hijrati ila Madinah. Karena katanya itu negeri Mekah itu masih dalam keadaan syirik. Penduduknya dalam keadaan musyrik. Maka Rasulullah tidak bisa menampakkan Islamnya. Rasulullah SAW tidak bisa menampakkan Islamnya. Para sahabat tidak bisa menampakkan Islamnya. Ketika mereka tampakkan, maka mereka akan disiksa. Maka ketika demikian begitu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk hijrah. Syariat baru kepada mereka. Setelah mereka, sebagian dari mereka diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Ya, ada sebagian rasul yang diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Bahkan sampai ada 2 kali hijrah ke negeri Habasyah. Tapi untuk hijrah ke kota Madinah ini beda dengan hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah, Rasulullah SAW memberikan kebebasan untuk para sahabat mau hijrah atau tidak. Mau hijrah atau tidak. Tapi ke negeri Madinah tidak. Wajib bagi mereka semuanya hijrah ke negeri Madinah. Makanya beliau menyebutkan wal hijratu fariidatun ala hadhil ummah min balad syirki ila balad Islam. Beliau menyebutkan bahwa hijrah itu wajib bagi umat ini pindah dari negeri kafir atau negeri syirik menuju negeri Islam. Menuju negeri Islam. Beliau mengambil kenapa? Karena Rasulullah diperintahkan untuk hijrah dan para sahabat diperintahkan untuk hijrah.
Karena apa? Dalilnya nanti salahnya yang beliau sebutkan dalam surat An-Nisa. Maka innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin fil ardh. Jadi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang-orang yang meninggal dunia, yang dimana zalimi anfusuhum, mereka dijuluki apa? Mereka ini menzalimi diri-diri mereka. Dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala mereka menzalimi diri-diri mereka. Qalu fima kuntum, maka katakan kepada mereka, kenapa kalian? Mereka bertanya, kenapa kalian ini? Mereka itu merasa terheran. Qalu kunna, maka mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardh. Kita ini dalam keadaan lemah di bumi. Maksudnya apa? Tidak bisa hijrah, lemah kita. Lemah di sini, lemahnya tidak diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustad'afina fil ardh. Maka akhirnya mereka dijuluki zalimina anfusuhum. Mereka menzalimi diri mereka. Maka ketika dikatakan mereka menzalimi diri mereka, berarti hijrah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau itu sunnah, maka nggak akan dikatakan zalimina anfusuhum. Mereka dikatakan zalimi diri mereka, dan sampai para malaikat bertanya kepada mereka. Tidak perlu. Kalau seandainya itu bukan sebuah kewajiban, maka hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah atau dari negeri yang lain menuju kota Madinah di masa hidup Rasulullah SAW ada sebuah kewajiban. Ada sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Maka malaikat berkata, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Maka berkata, bukankah bumi Allah ini luas yang kamu itu bisa hijrah ke sana? Kamu nggak usah pikirin negeri Madinah itu kecil kah ini kah, hijrah aja. Negeri Allah luas. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kalian. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kalian. Kemudian apa yang diganjar oleh mereka, apa yang didapatkan oleh mereka? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka bagi mereka neraka jahannam. Wasa'at masira. Wasa'at masira. Dan tempat neraka jahannam adalah tempat yang terburuk untuk kembali. Kalau bukan sebuah kewajiban, maka mereka akan diancam masuk neraka jahannam. Ya. Maka hijrah untuk khusus hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah atau dari negeri lain menuju kota Madinah di zaman Rasul hidup itu wajib. Itu wajib, bukan pilihan. Itu wajib. Maka siapa saja yang tidak hijrah, maka mereka melakukan perbuatan kezaliman. Mereka melakukan perbuatan kezaliman. Mereka melakukan perbuatan kezaliman dan diancam untuk masuk neraka jahanam. Kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan innal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali adalah orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki ataupun perempuan atau anak-anak. Laki-laki, perempuan ataupun anak-anak. Perempuan dan anak-anak jelas, sebagaimana juga disebut oleh Ibnu Hajar Rasulullahi Rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Tapi bagaimana dengan laki-laki? Maka dikatakan laki-laki di sini lemah. Maksudnya lemah diikat, disandera, dipasung. Ketika itu ada sebagian para sahabat diikat, seperti Abu Jandal. Abu Jandal radhiyallahu anhu itu diikat oleh bapaknya Suhail. Enggak boleh keluar. Ketahuan masuk Islam diikat, enggak boleh hijrah. Maka Abu Jandal enggak bisa hijrah. Abu Jandal nggak bisa hijrah bukan karena Abu Jandal tidak mau hijrah, bukan. Tapi Abu Jandal nggak bisa hijrah karena sudah posisinya sudah di penjara lah oleh bapaknya sendiri, sudah diikat di rumahnya sendiri oleh bapaknya. Maka dia nggak bisa kabur. Ketika beliau bisa kabur kapan? Ketika nanti sulh Hudaybiyah baru bisa kebuka. Baru ketika itu dia hijrah buru-buru lari ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahunnya ketika masuk ke dalam barisan Rasul, tahunnya Rasulullah SAW baru saja menandatangani sebuah perjanjian dengan orang musyrikin yang dipimpin oleh bapaknya sendiri itu Suhail. Yang dipimpin oleh bapaknya sendiri itu Suhail. Maka Abu Jandal tidak masuk orang-orang yang zalimina
diri anfusihim, yang menzalimi dirinya mereka sendiri. Abu Jahal tidak termasuk, tapi sahabat yang lain yang tidak punya alasan kecuali hanya ingin menjaga hartanya, maka mereka zalimina anfusihim, mereka berbuat zalim kepada diri mereka masing sendiri. Karena hijrah ke kota Madinah ada sebuah perkara yang wajib, dan juga apa? La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Orang yang enggak punya perbekalan atau orang yang enggak tahu jalan. Biasanya anak kecil dan juga perempuan enggak tahu jalan, itu mungkin diberikan uzur. Makanya Ummu Salamah ketika hijrah ke kota Madinah, beliau seorang diri. Beliau ketika itu seorang diri dan kaget, ada seorang musyrik kaget melihat ada seorang wanita muslimah, walaupun dia bukan muslim, dia masih terkadang musyrik. Tapi begitu kagetnya ketika ada seorang wanita yang berani untuk pergi ke padang pasir yang dia nggak tahu jalan. Maka ketika itu dia berkata kepada Ummu Salamah, "Yaudah, saya akan tuntun engkau sampai kota Madinah." Asalnya Ummu Salamah nggak harus hijrah, karena dia nggak punya orang yang menuntunnya, nggak punya jalan, dia nggak tahu jalan. Tapi dia tetap nekat, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bantu Ummu Salamah, bantu Ummu Salamah. Nah, bagi yang punya alasan ataupun bagi yang punya uzur yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di ayat setelahnya 99, faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Dan beliau menyebutkan, dan mereka ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi menghapuskan kedosaan, ghafura, dan Dia Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Seolah-olah kata wakana afuwan ghafura ini seolah-olah menunjukkan bahwa orang yang tidak hijrah ke kota Madinah karena alasan syar'i, ketika itu maka mereka diampuni. Seperti Abu Jandal atau teman-teman yang semisal dengan Abu Jandal, atau para wanita, para anak-anak yang tidak bisa hijrah ke kota Madinah, maka mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat yang lainnya membawakan wa qauluhu ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Maka juga di ayat ini menunjukkan untuk hijrah, yaitu wahai hambaku yang beriman. Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Sungguhnya negeriku, bumiku itu luas, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala masih memanggil apa? Ya ibadiyalladzina amanu. Bagi orang yang tidak hijrah. Ini untuk nasihatin orang yang tidak hijrah. Wahai hamba-hamba yang beriman, ayo hijrah. Negeriku atau bumiku ini luas. Bumiku luas, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala di sana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala di sana. Maka menunjukkan bahwa ancaman neraka jahanam tadi, wa ma'wahum jahannam, ini bukan kekal dan bukan menunjukkan mereka itu dalam keadaan kufar atau dalam keadaan musyrik. Tapi mereka dalam keadaan mukmin, iman, tapi imannya sangat berkurang dan sangat mengkhawatirkan. Karena mereka senantiasa hidup di tengah-tengah orang musyrik, di tengah-tengah orang musyrik. Maka kita tidak katakan yang para sahabat yang tidak hijrah ke kota Madinah, dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka mereka dalam keadaan syirik. Tidak. Yang memiliki uzur, maka mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak memiliki uzur, maka mereka tetap masih beriman. Mereka tetap beriman. Dan syariat hijrah ini untuk Mekah ke Madinah, khusus untuk Mekah ke Madinah, maka Rasulullah SAW sudah kata
ketika Fathul Mekah, ketika membuka kota Mekah dengan ucapan yang sangat tegas, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Maksudnya apa? Tidak ada hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah setelah dibuka kota Mekah. Dan lagi, dan juga diisyarat bahwa kota Mekah, bagaimanapun keadaan kaum musliminnya di dunia ini, maka kota Mekah tidak akan kembali dalam keadaan kesyirikan, tidak akan kembali dalam keadaan kufuran. Kenapa? Karena tidak lagi ada syarat hijrah. Ketika tidak lagi ada syarat hijrah dari kota Mekah menuju kota yang lain, menuju ke kota Mekah akan senantiasa dalam keadaan Islam. Setelah dibuka oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah kembali lagi kota Mekah dalam keadaan kesyirikan atau dalam kufuran. Karena Rasul menyebutkan la hijrata ba'dal fathi. Maka untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, untuk para sahabat ketika itu sudah batal, dan untuk kita juga sudah batal, sudah tidak ada lagi. Maka apakah berdampak kepada seluruh hijrah dari kota syirik, dari kota kufur ke kota yang tauhid, ke kota yang iman? Apakah sudah gugur juga? Apa sudah tidak wajib lagi? Maka jawabannya tidak sedemikian rupa. Tapi apa? Hijrah dari kota musyrik, kota syirik menuju kota tauhid, maka tetap masru'ah. Tetap masru'ah. Tetap. Makanya beliau menyebutkan di sini wahiyya baqiyatun ila an taqum as-sa'ah. Sebelum beliau menyebutkan ayat, maka beliau menyebutkan wahiyya baqiyatun ila an taqum as-sa'ah. Maka syariat hijrah dari kota syirik menuju kota iman maka akan tetap kekal sampai hari kiamat. Tetap ada syariat tersebut. Tetap akan ada syariat tersebut, tidak dihapus. Tidak dihapus karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu jami'an dari hadis Muawiyah ibn Sufyan, beliau berkatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tanqati' al-hijrah hatta tanqati' taubah. Maka Allah menyebutkan Rasulullah SAW, maka tidak akan putus hijrah sampai putusnya taubat. Sampai putusnya taubat. Maka Allah menyebutkan wala tanqati' at-taubah, maka enggak akan putus taubat hatta tattali'a asy-syams min maghribiha. Taubat enggak akan diputus kecuali matahari sudah terbit dari barat. Kecuali matahari terbit dari barat. Maka menunjukkan apa? Syariat hijrah dari kota syirik menuju kota Islam ini tetap hukumnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Yang dihapus oleh Rasul hanya hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah di masa hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya enggak. Selainnya tidak. Hijrah tetap dianjurkan dan bahkan bisa wajib bagi orang tersebut. Bahkan bisa jadi wajib bagi orang tersebut. Ya. Kalau seandainya enggak wajib, ada hukumnya wajib, enggak wajib ataupun sunnah. Nanti insyaallah kita akan jelaskan terlebih dahulu. Maka kita baca terlebih dahulu matanya. Qala al-Baghawi. Maka beliau mengambilkan sebuah tafsir Al-Quran, tafsir ayat-ayat di atas dari Imam Al-Baghawi, salah satu mufassir yang terkenal, yaitu Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Maka Imam Baghawi rahimahullah ta'ala membawakan qal nazalat hadhihi al-ayah fil muslimin alladhina bi Makkah wa lam yuhajiru. Ayat ini turun bagi orang yang Islam, orang kaum muslimin yang tinggalnya di Mekah tapi tidak hijrah, tidak ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadahumullahu bismil iman, dan Allah tetap memanggilnya dengan nama iman. Tadi kan ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun
fa inna ardi fa inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Fa iyaya fa'budun. Maka masih dipanggil dengan iman. Masih dipanggil dengan iman. Maka menunjukkan mereka walaupun mereka tidak hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, itu ada sebuah kezaliman, tapi kezaliman ini tidak sampai ke taraf kesyirikan atau ke taraf kekufuran. Jadi mereka masih muslim. Mereka masih dikatakan sahabat, tapi sahabat yang lemah imannya. Yang lemah imannya karena mereka tidak berhijrah. Karena mereka tidak berhijrah dan mereka masih ketakutan dengan harta ataupun ketakutan dengan hal-hal yang lain, dengan hal-hal yang lain. Kemudian beliau membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dalilu 'ala al-hijrati minas sunnah. Dan dalil hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati' al-hijratu hatta tanqati' taubah wa la tanqati' taubatu hatta tatlu'a asy-syamsi min maghribiha. Yang tadi kita sebutkan bahwa tidak akan putus hijrah, wajibnya hijrah dari kota musyrik atau syirik menuju kota Islam itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat. Sampai matahari terbit dari barat. Maka hijrah dari kota syirik menuju kota Islam hukumnya tetap ada. Hukumnya tetap ada. Nah, sekarang permasalahan siapa yang wajib dan siapa yang sunnah dan siapa yang boleh. Maksudnya boleh sini, boleh nggak hijrah? Siapa yang wajib hijrah? Maka bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menampakkan Islamnya dan tidak mungkin menampakkan Islamnya, dan juga mereka akan merasakan ketakutan ketika menampakkan keislamannya. Ketika ditampakkan, dia akan diancam dimatikan, dibunuh, diancam. Maka apa ketika itu dia wajib hijrah dan dia mampu. Yang pertama syaratnya mampu untuk apa? Untuk hijrah. Dia punya perbekalan dan dia tahu jalan, maka wajib bagi dia hijrah. Wajib bagi dia hijrah. Karena apa? Dia tidak bisa menampakkan Islamnya. Dia tidak bisa melakukan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia mampu, dia punya finansial untuk hijrah, dia punya fisik untuk hijrah, tapi dia enggak hijrah, maka dia akan berdosa. Karena hijrah baginya adalah wajib. Hijrah baginya adalah wajib. Ini sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surat An-Nisa ayat ke-97 sampai 98. Maka wajib bagi mereka. Wajib bagi mereka. Tapi kalau seandainya yang kedua, yang sunnah, yang dimana dia itu dari sisi kemampuan untuk hijrah dari negeri syirik ini menuju ke negeri Islam, maka dia mampu. Dia mampu. Dari finansial, dari fisiknya dia ngerti dan dia tahu dan begitu semuanya. Paspornya ada, visanya ada dan yang lainnya, maka dia bisa pergi dari negerinya. Bisa pergi dari negerinya. Tetapi untuk menampakkan Islam di negeri dia, di negeri orang itu, maka masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Jadi masih memungkinkan untuk menampakkan, maka hukumnya sunnah untuk hijrah. Jadi dia tinggal di sebuah negeri dan negeri tersebut adalah negeri syirik atau negeri kafir. Kemudian negeri tersebut tidak melarang untuk orang menampakkan Islamnya. Tidak melarang untuk menampakkan Islamnya. Maka dia bisa menampakkan Islamnya. Dia bisa memakai jilbab, dia bisa berkumandangkan azan, dia bisa berhari raya, dia bisa sholat, dia bisa saum, dia bisa zakat dan seterusnya. Maka ketika dia bisa beribadah dengan secara terang-terangan di negeri tersebut, dan negeri itu adalah negeri kufar, negeri syirik, maka sunnah bagi dia untuk hijrah. Sunnah untuk dia untuk hijrah. Nah, tapi bisa jadi sunnah untuk dia juga tetap di negeri tersebut kalau dia punya misi dakwah. Kalau dia punya misi dakwah, maka kalau dia punya misi dakwah, maka dia tetap di negeri tersebut berdakwah di negerinya.
supaya mereka mendapatkan hidayah. Sebagaimana utusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri-negeri yang lain, seperti utusan Rasulullah kepada Tufail At-Ta'i ke negerinya Yaman, maka disuruh pulang kau ke Yaman, dakwah kau ke Yaman. Kalau kita katakan dia di negeri Yaman, katanya itu lalu kitab, atau mereka itu dalam keadaan musyrik. Ketika mereka dalam keadaan musyrik atau ahlul kitab, maka seharusnya dia hijrah. Dia seharusnya hijrah, tapi dia tidak hijrah karena perintah Rasul dan membawa misi dakwah. Maka dia di sana untuk berdakwah, dan akhirnya alhamdulillah Tufail At-Ta'i radhiyallahu anhu membawa sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat besar masuk Islam. Salah satunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam dari tangannya Tufail At-Ta'i radhiyallahu anhu majma'in. Dan juga seperti para sahabat yang lain yang diperintahkan untuk dakwah di negeri-negeri tersebut. Di negeri-negeri orang-orang musyrikin diutus, ada utus para sahabat kan, fulan ke sana, fulan ke sana, fulan ke sana. Maka ketika mereka datang ke negeri tersebut, ke negeri musyrikin, negeri syirik, maka ketika itu Arab, negeri Arab semuanya dalam keadaan syirik, kecuali hanyalah Madinah, negerinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diutus ke sana dan diutus di tempat tersebut negeri syirik, tapi malah diperintahkan oleh Rasulullah ke sana menunjukkan bahwa negeri syirik tersebut, tapi dia bisa menampakkan Islam dan bahkan membawa nilai dakwah, maka dia lebih disunahkan untuk diam di sana. Tapi kalau kita tidak berdakwah dan kita tidak bisa berdakwah, kita cuma bisa menampakkan Islam, tapi kita nggak bisa berdakwah, maka disunahkan bagi dia untuk hijrah. Disunahkan bagi dia untuk hijrah. Kemudian yang ketiga, orang yang diperbolehkan untuk tidak hijrah. Siapa? Bagi orang yang tidak mampu dari sisi finansial atau dari sisi yang lainnya. Dari sisi uang nggak punya, dia nggak punya harta untuk pergi. Kemudian dari sisi yang kedua, dia nggak punya jalan, dia nggak tahu jalannya ke negeri lain. Kemudian di selanjutnya di negeri sekarang kita ini ada istilahnya paspor dan ada istilahnya visa. Dia nggak bisa mengeluarkan itu, ditahan oleh negerinya. Maka ketika itu dia tetap di negeri syirik atau negeri kufar itu, maka dia dalam keadaan yang boleh untuk tidak hijrah, karena dia termasuk illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Dia termasuk orang-orang seperti itu. Dia termasuk orang-orang yang mendapatkan uzur. Orang yang mendapatkan uzur untuk tidak hijrah, Kemudian permasalahan hijrah selanjutnya. Kalau negeri syirik ke negeri Islam, ya jelaslah. Kalau dari negeri Islam tapi negerinya maksiat, apakah disyariatkan untuk dia hijrah ke negeri lain? Enggak. Di salah satu kota Indonesia, kotanya maksiat. Bukan di dalam situ ya antara judi, zina, dan yang lain-lainnya. Pokoknya negeri tersebut adalah negeri yang maksiat semua ya. Penghuninya maksiat dan mereka maksiat menampakkan. Atau negerinya banyak melakukan maksiat. Apakah diperintahkan untuk kita untuk hijrah? Apakah diwajibkan untuk kita hijrah ke negeri Islam yang lain? Maka di sana ada khilaf para ulama. Ada yang berkata iya, disunahkan untuk hijrah. Tetap hijrah ke negeri Islam yang bisa melaksanakan ketaatan, dan itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Tetapi kalau ada yang bisa menetap di sana dan berdakwah, maka itu lebih utama. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Faman minkum atau man ra'a minkum munkaran." Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, apa? Falyughayyir biyadihi, maka rubah dengan tangan. Wa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak mampu maka dengan lisan. Kalau enggak mampu dengan hati. Pada
Nah di sini ketika melihat sebuah kemungkaran di sebuah negeri, berarti negerinya melakukan maksiat, maka tidak langsung diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah. Tidak langsung diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah. Ya. Kenapa? Ya karena asalnya dakwah di negeri kaum muslimin sendiri. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan orang yang terlepas dari kerugian, salah satunya apa? Orang yang berdakwah kan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Berdakwah. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya dia pergi. Kalau dia mampu, dia cari tempat lain. Ketika dia tidak mampu berdakwah atau ketika dia mulai berdakwah malah dia yang tercemar, maka dia pergi. Maka dia yang tidak bisa saudara, masya Allah. Anak sudah bertahan 1 tahun ini malah membuat anak jadi malas sholat. Terlalu parah di sini. Anak jadi malas sholat. Dan bahkan ada terbersih anak pengen melakukan maksiat ini dan itu. Maka apa? Bagimu hijrah, pindah ke tempat lain. Hijrah pindah ke tempat lain. Kalau kita terwarnai dengan maksiat yang ada di negeri tersebut, apalagi kita diperintahkan untuk melakukan maksiat. Kalau tidak ini pergi dari negeri sini ya. Nah, maka ingin kita pergi dari negeri tersebut. Kalau sudah dipaksa demikian rupa. Ya, ini sebagaimana juga yang dipendapatkan oleh Ibnu Muflih rahimahullah taala. Beliau menyebutkan wala tajibul hijratu min baini ahli al-ma'asi. Maka tidak wajib untuk hijrah dari tempat yang di mana banyaknya orang yang bermaksiat. Waruwi Sa'id bin Jubair, dan juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya karena kalau kita pengen nyari tempat negeri yang tanpa ahlul ma'asi itu susah. Ya kan, apalagi di zaman kita sekarang pasti akan ada aja. Pasti akan ada aja. Mau di mana pun pasti akan ada aja. Misalkan ada maksiat di sana, maka kalau kita maksiat pergi lagi, dan maksiat pergi lagi, maka kita akan mau tinggal di mana? Kita akan mau tinggal di mana? Di hutan sendirian? Di hutan sendirian? Maka itu tidak mungkin. Mungkin ini dulu kita dengarkan azan ya, dan juga sholat isya terlebih dahulu. Syukran ya barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.